Diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Enggak. Diiming-imingi duit, dia bilang nggak ada. Pelit ya, udah suruh orang bohong, nggak dikasih duit lagi. Kasihan Liga Akbar ya. Dapat apa? Dapat dosanya doang gitu. Dan Pak Rudiana dan yang tersangka kenapa jadi kerjasama? Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Back my bro, Saka Tatal. Seperti namanya Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total. Gila, Saka Tatal bro. Dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini ada pesan terselubung seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai. Bahwa katanya si Eki ini mengetahui adanya suap menyuap atau transaksi pabrik sagu gitu. Karena yang dihabisi pertama adalah Eki. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa motor? Nggak bisa. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gila nih, kesel, sakit hati, sebel, ingin mengutuk dan mengatakan bajingan. Kenapa? Karena guys, ini ada update-update terbaru dari kasus Vina ini ya. Terutama tentang dalang dibalik dalang ini semua guys. Jadi para saksi berkumpul, para saksi itu sudah mulai menyebutkan dirinya adalah bukan saksi sebenarnya. Para pelaku sudah mengatakan dirinya bukan pelaku sebenarnya. Dan ini adalah dalang-dalang otak dibalik segala dalang. Ternyata ayah korban sendiri. Bahkan kabar terakhirnya, dia minta tolong ke Hotman Paris. Dia pengen Peggy ini jadi terdakwa gitu. Jadi orang yang melakukan pembunuhan terhadap kasus Vina dan Eki. Abis itu selesai. Saya pengen hidup tenang dan stabil. Gitu guys, gila. Ini Let's Go mendengar ini. Wah, sebelnya nggak ketulungan guys. Oke, jadi kita akan bahas saja. Statement pertama adalah Liga Akbar. Yang kemarin dia bilang kenal Pak Rudiana. Kenal sama keluarganya Eki. Dan dia jadi saksi kunci. Ternyata dia bukan saksi kunci guys. Tapi saksi yang dikunci kebenarannya. Gils. Ini emosial banget. Dan kita lihat gimana mukanya Saka ketemu sama Liga Akbar. Orang yang bersaksi yang membuat Saka dihukum 8 tahun. Berdebah emang. Apa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu. Oh iya. Sebenarnya tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa. Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Liga waktu itu diminta sama siapa? Bersaksi? Pak Rudiana? Wah, Liga dan Eki sudah menganggap saudara sendiri. Tega Pak Rudiana. Itu kenapa Liga mau? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Minta tolong buat memperkuat bukti. Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Juga kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Nah guys, jadi beberapa kali Pak Rudiana diminta hadir di acara ini, tapi Pak Rudiana nggak mau. Kok gitu ya gitu? Kok takut banget ya? Takut apa sih? Takut kebongkar apa gimana nih? Ini saksi Liga Akbar aja yang seperti saudara sendiri gitu. Bahkan harusnya ini diangkat anak sama Pak Rudiana karena udah kedekatannya sama Eki, terus kenal sama keluarganya. Habis itu Liga Akbar mau membantu kasus Eki di zaman dulu 2016 yang dimana dia suruh bohong gitu. Harusnya diangkat anak tuh. Oh, kamu udah seperti anak saya sendiri. Kamu sebagai pengganti Eki karena udah mau membantu saya di kasus ini gitu loh. Sekarang diundang kagak datang, malah Liga Akbar yang datang. Mind blowing nggak? Gedeg nggak kalian? Gedeg nggak? Gedeg. Let's go nonton ini gedeg guys. Penyidik mengarahkan ke yang lain-lain sehingga terbentuklah yang skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Kalau ancaman tidak ada, Pak. Atau misalnya Nah, jadi pengacaranya bilang ada penyidik yang mengarahkan si Liga Akbar ini untuk ngomong ke yang lain-lain gitu. Penyidik ya, diarahkan supaya kamu yakin nggak ikutan waktu sama Eki, kamu nggak ngeliat Eki gitu. Saya yakin Pak, saya yakin tidak melihat dilempar batu dan diancam. Kamu yakin nggak? Masa kamu nggak yakin? Coba ingat-ingat lagi. Apa gimana ya? Jadinya yakin. Nah, pertanyaan itu kan penyidik ini kenapa bisa diarahkan si Liga Akbar ini membuat skenario? Pasti permintaan siapa kan? Permintaan
itu kan berarti kan Pak penyidik kan kita saling kenal ya. Saya udah yakin ini arahnya ke sana. Coba Bapak arahin aja saksi ini supaya kuat nih, supaya kita bisa langsung jeblosin para kulba ini, nah langsung ke penjara. Kan penyidik pasti kenal-kenalan, ada arahannya dong. Nah, siapakah yang mengarahkan ini? Pasti ada diarahkan dong. Nah, ada iming-iming uang dan lain sebagainya. Nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang. Nggak. Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau seperti pengajaran. Apa? Pengajaran. Kalau Pengajaran kayak gitu tidak. Saya cuma bilang nggak tahu aja udah Pak. Iya, di BAP tulisannya mengetahui. Liga agak berat untuk menyampaikan. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. jadi guys, pernyataan Liga Akbar. Dari sini kita bisa lihat ya. Pertama, Liga Akbar ini terpaksa. Dia bilang terpaksa untuk melakukan ini semua. Terus dikasih duit nggak? Diiming-imingi duit, dia bilang nggak ada. Pelit ya, udah suruh orang bohong, nggak dikasih duit lagi. Kasihan Liga Akbar ya. Dapat apa? Dapat dosanya doang gitu. Duit kagak dapat, dosa gitu. Katanya diancam kan? Ditanya diancam nggak? Oh nggak diancam. Ternyata memang nggak diancam ya. Tapi memang diarahkan, Liga bilang. Terus dia bilang ada pengadilannya tertutup juga. Bahkan ada rekan almarhum Eki, ini temennya Eki mungkin, terus habis itu ibunya Eki, ibu kandung ya, itu nggak boleh masuk ke dalam ruang persidangan. Ruang persidangannya tertutup gitu. Karena mau dimain hakim sendiri kan mungkin ya. Ini pertanyaan ya. Mau dimain hakim sendiri seperti Net TV ya, itu acara lawak itu. Ada yang bilang ini fix skenario-nya dibuat oleh Pak Rudiana. Let's go, lumayan setuju ya dengan saksi-saksi yang banyak ini. Apakah skenario ini dibuat sama Pak Rudiana? Ayah korban sendiri gitu. Untuk apa? Apa tujuannya gitu? Terus ada yang bilang Pak Rudiana dan yang tersangka kenapa jadi kerjasama? Padahal itu anaknya meninggal. Iya bener juga nih pemikiran Let's Go ya. Apa jangan-jangan tersangka, ada memang tersangka asli, diduga yang kita duga ya, Pak Rudiana tahu tapi malah dia kerjasama untuk menangkap kulba-kulba yang bukan tersangka sebenarnya. Nah ini pertanyaan ya, itu pertanyaan pertama, teori ya, apa Pak Rudiana tahu tersangka sebenarnya tapi jadinya karena tidak bisa menangkap tersangka yang sebenarnya ini yang memang kita duga punya posisi kuat, ya jadinya dia ingin mengorbankan para kulba-kulba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atau memang Pak Rudiana pada saat tersebut di dalam keyakinan hatinya dia, orang-orang kulba ini yang menghabisi anaknya gitu. Walaupun dia kekurangan bukti. Dia tahu dia kurang bukti, tapi di dalam hatinya dia yakin bahwa para kulba-kulba yang nongkrong di SMP 1 ini, yang mungkin lagi pengen ngerjain proyek rumah Pak Agus, dia yakin bahwa insting sebagai polisinya bahwa mereka lah orang yang paling dekat untuk bisa melakukan kejahatan sama anaknya. Nah, itu dua pertanyaan kita ya. Dan kalau kalian lihat, ini sekarang Saka Tatal, dia bertemu langsung dengan si Liga Akbar. Kalian bayangin jadi Saka Tatal, guys. Gimana ngelihat, si sialan ini bohong. Saksi-saksi ini bohong. Jangan-jangan Aep nggak, kita tidak memungkiri kan ternyata Liga Akbar yang kenal dekat sama Pak Rudiana ya, dia bohong. Kita tidak memungkiri bahwa Aep juga bisa bohong loh. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Saka kan nggak melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Kan udah keluar juga, ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Kalau Saka ngomong jujur aja sama yang lain juga, sama teman-teman, saudara, tetangga juga Saka ngomong jujur. Saka nggak pernah melakukan. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya, ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Tiap hari disiksa. Hari. Setiap habis hafal propos pagi. Gila, jadi Saka Tatal juga bilang kenapa saya bohong ya? Saya juga udah bebas itu. Ngapain saya bohong gitu? Tiap hari saya disiksa gitu. Tiap pagi, tiap apel propos gitu. Ini oknum ya. Keparat ya, oknum aparat. Gimana nih? Tiap pagi nih. Wah, pagi-pagi nih udah apel propos. Kita ngapain ya guys ya? Sarapan? Jangan lah. Ini jadwal kita buat siksa si Saka gitu. Bagaimana tiap pagi gitu? Badan ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Setiap hari bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap hari. Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Masih berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya.
Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Jadi Saka kalau dikasih makan dilempar ya. Ini ada nasi bungkus, dibuka bungkusnya, wes, dilempar ke lantai. Harus dimakan itu. Kalau nggak dimakan, itu Saka dipukulin lagi. Nah, Liga Akbar, kamu lihat nih perbuatan kamu. Si Saka jadi dipukulin tiap hari, tiap abis apel propas. Selanjutnya, kamu. Atau nggak Liga Akbar gimana dia sekarang ngelihat kesaksian Saka ya? Dia ngerasa bersalah pasti ya, berdebah. Gara-gara aku bohong, nggak dikasih duit lagi. Ini orang-orang ini makan di lantai. Makanya nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Ya, Saka ini quote ya, yang salah tetaplah salah, yang benar tetaplah benar gitu. Jadi bahkan dia bilang, saya pengen yang nggak bersalah di dalam tuh dikeluarin. Dia berjuang ini nggak cuma buat dirinya sendiri guys, buat teman-temannya yang ada di dalam sel. Gila ini, aduh, merinding, pengen terharu banget ya ini Saka ya, gila. Yang salah jangan tiba-tiba naik jabatan. Jabatan maksudnya jembatan buatan gitu. Emang siapa yang salah tiba-tiba naik jabatan? Hah? Nggak tahu kan? Kalian sebel nggak guys ya? Ternyata Saka ini dalam banget nih Saka. Let's go, minta maaf kemarin meragukan Saka ada di video awal, tapi sekarang let's go respect my bro, Saka Tatal. Seperti namanya Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total. Gila, Saka Tatal bro. Kita memberikan respect sebesar-besarnya terhadap Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total. Seperti namanya, memang kamu hebat Saka Tatal. Gila. Saka Tatal. Apa tadi teman-teman Saka Tatal? Saatnya kebenaran terungkap total. Iya, mantap. Kami juga sangat mempertanyakan sikap dari Pak Rudiana. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu, seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini. 4 hari lalu, nah, seorang oknum polisi, seorang berarti sendiri ya, yang mengaku utusan dari Pak Rudiana ini, berarti anak buah ya. Selamat siang Pak Hotman, saya diutus oleh Pak Rudiana. Utusan Pak Rudiana ya, ini Hotman yang bilang ya. Let's go nyampaikan aja ya. Mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Ada pesan terselubung, Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Ini dari tim hukum 616 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Nah itu guys, jadi Pak Hotman tuh bertanya-tanya ya. Giliran kemarin diajain kerjasama nggak mau, giliran sekarang ketar-ketir nih. Dia bilang ada pesan terselubung, Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bersaksi? Let's go bisa jawab guys, karena baru sekarang semua saksi berbalik mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dia disuruh bohong, dia diarahkan kebohongannya. Nah itu kayaknya itu deh alasannya. Nah, kalau akhirnya Peggy dihukum sebagai pelaku utama, kasus ini selesai. Seperti Jessica Wongso dan Mirna kan, ketika Jessica Wongso sudah ditahan, udah dikasih putusan, nah, kita keluar-keluar sebagaimanapun kita kemarin minta Jessica nih buat dibebasin. Susah gitu, karena udah keputusan. Nah, Peggy ini belum keputusan. Jadinya takut kalau misalnya Peggy ini ternyata tidak bersalah, wah, dan 8 orang lainnya nggak bersalah, berarti satu-satunya orang yang salah adalah... Nah, rusak dirinya. Jangan disingkat ya, rusak dirinya. Pengen tenang dulu, karena memang saya belum stabil nih. Padahal ayah korban ini ingin tenang loh. Kalau ingin tenang kan gampang ya. Itu Pak Kapolri kan anggotanya pengen tenang loh Pak. Coba tolong dibebas tugaskan Pak. Supaya tenang di rumah gitu, nyantai. Pagi-pagi mainan burung tuh kur gitu. Pakai sarungan itu tenang gitu. Dan ini kan jadi pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar gitu. Memang jadinya tersangkanya ini siapa gitu. Jadi selama ini siapa yang Bapak cari gitu? Bagaimana Eki ini dan Vina ini terbunuh gitu? Apakah penyebab kematian ini ada kaitannya dengan karir kenegaraan? Nah, ataukah ada hubungannya dengan pabrik bubuk sagu? Nah, cerita yang bertebaran di TikTok yang let's go nggak percaya ya, bahwa katanya si Eki ini mengetahui adanya suap menyuap atau transaksi pabrik sagu gitu. Pabrik tepung ya gitu. Makanya dia harus dihilangkan. Tadinya yang nggak percaya, yang menurut Esko ini mustahil nih, masa keluarga sendiri gara-gara tahu di mana ada pabrik tepung disikat habis gitu. Nggak mungkin. Nah, tiba-tiba semua saksi sekarang mengatakan kalau mereka bohong. Kan jadi kepikiran ya.
Terus di luar sana juga ada statement yang mengatakan jangan-jangan ini bukan geng motor, tapi geng mobil gitu. Jadi ada mobil dengan anggota 5-7 orang yang melihat Vina dan Eki ini memang mendapatkan perintah tertentu untuk menghabisi Vina dan Eki ini dan akhirnya dihabisi. Dan itu ternyata bukan geng motor, tapi segerombolan orang dengan satu mobil gitu. Tadi Let's Go lihat di TikTok. Nah, siapa TikTok apa? Sayang yang nggak bisa nge-save ya itu. Nah, tiba-tiba teori itu ada lagi. Nah, kalau Vina mungkin nggak ada hubungannya ya, Vina ya itu. Tapi kalau Eki, apakah karena ayahnya dari anggota kepolisian? Ada penjahat-penjahat yang ingin membalas dendam. Nah, itu kan bisa jadi ke sana juga. Karena yang dihabisi pertama adalah Eki. Lalu tentang pemerkosaan, nah berarti siapa orang yang memperkaos Vina ini? Gila. Ini, wah. Dan sekarang pengacaranya mana nih? Yang Let's Go dapat ya di dialog-dialog Pak Aiman ya, Aiman Wicaksono, itu yang Let's Go rasa membela dari keluarga Eki ini adalah si Rasman doang. Si Rasman doang ya? Iya. Apa Pak Rasman dengan Pak Rudi ini ada kerjasama kerjaan apa gimana nih? Nah, itu pertanyaan kita semua ya. Jadi juga ada yang kasih statement nih, Tasma. Terima kasih buat donasinya Tasma dari Hong Kong. Dia bilangnya, yang saya heran, mau dites psikologi itu untuk apa? Nggak nyambung kan Bang gitu. Seharusnya yang dites psikologi itu bukan Peggy. Itu Pak Rudiananya dites psikologi. Kok bisa yakin banget para kulba ini adalah pelaku sebenarnya gitu? Kok bisa banget saksi-saksi yang dihadirkan ini saksi-saksi yang tidak kompeten gitu? Dari Reynaldo Julius Iskandar, makasih banget ya Mas Reynaldo gitu. Menyala abangku. Ilmu padi abangku. Ilmu fitnah terhadap pelaku abangku. Makasih ya buat teman-teman yang mau donasi, ada link Saweria di bawah dari Rp2.000 aja atau dari Super Thanks ya. Nah itu dia guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Pantes kemarin-kemarin kita curiga kok ada salah satu keluarga korban yang nggak pengen kasus ini viral. Apakah keluarga korban dan juga tersangka ini ada kerjasama guys? Dan kalau kalian lihat, ini yang kita kemarin duga-duga adalah salah satu tersangka yang kita duga ya. Nah, dia bilangnya dia nggak bisa naik motor guys. Tapi ternyata dia bisa naik motor. Kita dibohongin guys. Bisa motor usia berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil nggak diizinin naik motor dan nggak boleh naik motor. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa motor? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ternyata naik motor, motornya Triumph lagi. Itu motor gede itu gitu. Kalau dia naik motor Mio ban cacing, Let's Go nggak masalah. Mio ban cacing kan ada Mio ya yang bannya itu kayak tipis-tipis gitu ya gitu. Kenapa harus berbohong? Dia bilang nggak bisa naik motor, ternyata bisa naik motor. Aneh. Kita akan update video selanjutnya. Jangan lupa pantengin Let's Go terus. Sampai jumpa lagi ya. Bye.